Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biji selasih dimakan Ali, teteh susuk bareng si Empus. Terima kasih sudah kembali di podcast Masuk Kampus. Terima kasih buat teman-teman semua yang datang lagi, hadir lagi, dan menjadi penonton setia channel Doni Fatwa ini. Aku doakan teman-teman semua sehat selalu, berkah rizkinya, ya kan? Dan di tengah pandemi ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk menghadapi virus COVID-19 yang terus mengalir ya. Semoga kita dijauhkan dari virus corona ini. Dan bagi teman-teman yang mencari informasi terkait perkuliahan atau edukasi, baik negeri, swasta, ataupun kedinasan, jadi jangan segan, jangan ragu untuk subscribe tombol merah ya. Klik, karena gratis. Karena di video atau di channel Doni Fatwa ini membahas itu semua. Jadi jangan ragu, buruan subscribe dan jangan sampai ketinggalan. Dan di video kali ini aku ditemani oleh kakak yang satu ini nih, ya kan, yang cantik di samping kiriku ya. Nah, mungkin boleh disapa. Jangan ketawa dong. Jangan ketawa. Sapa dulu dong. Oh ya, halo. Oke. Apa sebutan subscribernya apa? Nggak ada. Sahabat gondrong. Oh ya, sahabat gondrong. Iya, meskipun aku nggak gondrong lagi ya. Nah, nggak apa-apa lah. Nah, oke. Nah, nanti lebih kurangnya kita bisa mengenal kakak yang satu ini lebih dalam lagi. Jadi teman-teman bisa stay sampai akhir. Oke. Nah, mungkin selamat malam, Kak. Malam. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu nih, sahabat gondrong mungkin sudah pengen tahu siapa di samping saya ini dan nantinya berkuliah di mana dan share informasi terkait apa gitu. Oke, siap. Kenalin nih, nama aku Umuan Satu Minaya. Dulu SMA di SMA Trend Science Tebu Ireng. Sama satu angkatan juga sama Kak Doni Gondrong ya. Iya. Oh, kita kenal berarti ya? Ya kenal. Ceritanya nggak kenal. Oh, nggak kenal. Oke. Terus kamu asalnya dari mana? Kalau aku asalnya dari Tegal ya kan. Tegal, ngapak ya? Ngapak. Oke. Orang ngapak, orang kepenak. Orang ngapak, orang kepenak ya. Ya. Aku taunya kalau bahasa ngapak itu kencot. Apa itu kencot? Kalau itu bukan ngapak Tegal sebenarnya. Apa itu? Tapi ngapak Banyumasan. Banyumas ya, kencot itu ya. Kalau Tegal apa? Laparnya, bahasa lapar. Ngelih. Ngelih ya? Iya, ngelih. Inyong ngelih. Ya. Oke, inyong ngelih. Saiki inyong ngelih. Oke, kok Mbak Mas? Ini daerah ini. Ya. Oke, berarti untuk sekarang Mbak Umu kuliah di mana? Kalau sekarang aku kuliah di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Semester 8. Semester 8. Ya. Lulus tahun sekarang. Ya, doain ya. Oke, lulus tahun sekarang ya. Atau saya doakan lulus tahun depan. Jangan dong. Oh, kenapa? Jangan, biar bisa menghasilkan uang. Oke, menghasilkan uang ya, katanya ingin bekerja ya. Mengabdi untuk masyarakat berarti ya. Ya, apalagi kan sekarang zaman pandemi ya, COVID ya kan, karena diperlukan banget nih jurusannya aku di masa pandemi ini. Emang jurusan apa nih? Jurusan analis kesehatan. Oke, analis Tapi sekarang kesehatan. jadi ganti namanya teknologi laboratorium medis. Teknologi laboratorium medis ya. Ya, Oke, mantap sekali. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih dalam, makanya tonton sampai akhir dan jangan di-skip video ini. Nah, oke, Kak Umu berasal dari Tegal, kuliahnya di Poltekkes Kemenkes Jogja, semester 8, jurusan teknologi laboratorium medis. Betul. Nah, kira-kira Kak Umu, kamu kan nih dulu pesantren sama saya ya, Ya. seangkatan juga. Kira-kira
kok bisa sih? Padahal saya juga nggak tahu Kak Umu bisa kuliah di Poltekkes ini. Oke. Pengalamannya gimana? Apalagi Kak Umu berbasis pesantren, yang memang mungkin informasi kebanyakan adalah univ-univ Islam ya. Iya, univ-univ Nah, Islam kok bisa sama- kepikiran ke Poltekkes itu? Betul. Apalagi kan univ-univ yang ada di Jawa Timur ya kan, karena kita kan Di Jombang di ya? Jombang ya kan, Jawa Timur. Kok bisa kok melang-lang buana ke Jogja ini? Gimana ceritanya? Ceritanya itu ada temenku nih, dia daftar Cowok di- apa cewek? Cewek. Oke. Biasanya anak-anak Kirain, asrama kirain gitu. kan cowok ya kan? Siapa tahu gitu kan? Terus habis itu masuk nyoba nyoba di Poltekkes Jogja itu. Tapi tuh ini nggak sempet karena nggak tahu kenapa ya. Aduh, skip nggak sih? Boleh nggak sih? Nggak boleh, kenapa? Kenapa? Nggak, jadi ada temenku ceritanya. Aku nggak ada pikiran buat masuk ke Poltekkes, Kemenkes gitu loh. Karena ya nggak ada pikiran aja gitu. Terus habis itu ada temen satu kelasku tuh, dia daftar di Poltekkes Surabaya. Surabaya. Nah, terus tuh nggak keterima gitu. Terus aku ada pikiran, oh aku bisa nih nyoba juga di Poltekkes Jogja, karena ya pas itu aku lagi di Jogja. Oh, bertepatan di Jogja, Iya. akhirnya ambil Poltekkes Iya. pada waktu itu. Poltekkes Jogja itu. Terus sambil searching gimana sih sekolahnya, gimana sih, apakah dia negeri atau swasta, gimana sih lulusannya dan lain-lain gitu kan. Posisinya itu waktu itu masih pesantren. Udah selesai UN. Oh, udah selesai UN ya? Mau pada daftar Oh ya, kita kan dulu Iya. pada daftar ya setelah Iya, UN itu. betul. Dulu daftar SBM nggak? Ya daftar. Di mana? Aku pilihannya nih, pilihan yang pertama di farmasi UGM. Ya sabar, saya tahu kok. Nggak keterima kan? Jadi kalau sekarang lewat Universitas UGM tuh kayak nyesek banget, aku pengen di sini. Dulu pernah ditolak ya? Iya. Oke. Terus yang kedua di Kesmasnya Universitas Negeri Malang. Negeri Malang, Kesmas, Ya, Kesehatan Masyarakat. Ya, Oke, terus terus yang ketiga di Pendidikan IPA-nya UNY. Pendidikan IPA UNY, Ya. Universitas Negeri Yogyakarta Ya. ya. Semua nggak keterima? Terima dong. Di pilihan mana? Kedua. Oh, kedua. Berarti Kesmas Iya. UM. Iya, Kesmas UM. Oh, kenapa kok nggak dipilih? Kok malah milih Poltekkes Kemenkes Jogja? Jadi posisinya pas aku buka pengumuman SBM itu juga aku udah pengumuman di Poltekkes dan aku keterima di situ gitu. Terus habis itu aku pengumuman SBM ternyata aku juga keterima di Kesmas UM. Karena orang tua aku basicnya pengen aku kesehatan, jadi aku kasih pilihan nih. Aku udah keterima dua di Kesmas Universitas Negeri Malang sama di Poltekkes Jogja jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Jadi aku serahin ke orang tua lah gitu. Orang tua Istioro ya, mungkin ya. Orang tua pengennya di mana nih gitu. Akhirnya Dan jatuh pilihannya ke Jogja. Jogja gitu. ya. Berarti dari temen ya, mungkin ikut temen, apalagi cewek-cewek pesantren ya teman-teman, ikut banget. ngintil ya, apa bahasa Jawanya ngintil apa, Bener. mengikuti satu sama lain. Ayo Betul, daftar betul, kemana, betul. daftar ke sana gitu. Akhirnya baru pisah-pisah dari Iya, situ ya. betul. Nah, berarti dulu keterima juga SBM di Kesmas UM, tapi Iya. nggak diambil ya, Iya, nggak diambil. malah ngambilnya ke Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Yogyakarta. jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Medis. Nah, berarti dulu pinter biologi dong. Ya nggak sih, kalau berbicara tentang kesehatan itu apakah harus pinter biologi? Paham sih, yang penting tuh kita paham gitu. Paham itu pinter dong, ya nggak sih? Masa paham nggak pinter? Ya paham itu pinter ya, mungkin sinonim ya. Ya, Paham itu pinter paham. gitu, harus pinter ya mungkin, mumpuni juga. Terus juga ada kimianya juga. Jadi kita di awal juga ada kimia. Di SMA kan dulu juga ada titrasi gitu ya. Iya, Nah, titrasi kan juga asam basa. Heeh. Kalau ketika aku udah kuliah ternyata nggak cuma asam basa aja gitu. Masih ada lagi, banyak ya. Banyak banget. Oke, sangat menarik pengalamannya keterima SBM, keterima Poltekkes Kemenkes Jogja gitu kan. Nah, terus daftar ke ini nggak? Daftar lain nggak selain itu? Nggak? Iya, aku daftar juga di UGM, masih ngejar fisika. Oh, Katanya ini, fisika SIMAK. lagi. Bukan fisika, farmasi. Farmasi simak berarti ya? UM. Oh, UM. Utul nggak sih? Betul ya. Utul, UM, Utul ya. Oh, aku simak ingatnya UI ya. Berarti Utul UGM, UM Utul berarti ya. UM. Masuk. Utul ya. UGM, ngambil farmasi juga. Iya. Nggak keterima? Enggak. Nggak ya? Ya kalau keterima nggak akan di Poltekkes ya. Iya, betul. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak Umu gitu ya, di Poltekkes Kemenkes Jogja itu masuknya negeri swasta atau apa sih kampusnya? Nah, dia itu negeri.
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu dia negeri. Negeri. Negeri, berarti masuk ke dinasan ya? Langsung ke dinasan Iya, di bawah masuk ke dinasan. Kementerian Kesehatan nggak sih? Iya, Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Iya, betul. Jadi apa namanya, kampus negeri kedinasan juga gitu kan? Betul. Di bawah Kemenkes RI. Nah kalau boleh tahu nih Kak Umu, mungkin sekarang aku bertanya gitu kan, yang banyak ditanyakan sama teman-teman siswa-siswi SMA, kira-kira masuk di Kemenkes itu gimana caranya gitu kan? Tadi mungkin cerita pengalamannya Kak Umu masuk ikut temen ya, dan posisi di Jogja setelah UN, akhirnya mungkin cari-cari informasi terkait Poltekkes Kemenkes ini. Nah kira-kira tata cara apa namanya pendaftarannya gitu kan, tahapan-tahapannya itu seperti apa gitu di Kemenkes Jogja ini? Oke. Poltekkes Kemenkes Jogja. Oke, jadi tahapannya tuh ada 4. Yang pertama tuh tes seleksi berkas, yang kedua tes tulis, yang ketiga tes kesehatan, tes psikotes, dan yang terakhir tes kesehatan. Kesehatan. Ya, yang pertama tes berkas ya. Berkas, terus tes tulis, psikotes kan tes tulis. Psikotesnya ini kita wawancara. Berarti tes wawancara. Oh iya, tes Tes wawancara sama tes fisik. Tes kesehatan. Kesehatan, fisik nggak ada. Lari, Nggak ada. pull up, sit up nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti kesehatan meliputi apa aja? Buta warna. Kesehatan ya buta warna, terus habis itu dicek juga minusnya kita juga, minus apa enggaknya, terus habis itu tes nafsa, tes kehamilan, tes pack gitu, terus habis itu ada tes gigi, terus kayak Tes kulit hitam apa enggak ya? nggak ada gitu. Nggak ada ya. nggak body shaming kok. Oh iya, tenang aja. siap. Nggak Terus- ini ya, body shaming. Terus habis itu tes umum sih, lebih ke umum kayak Ya kesehatan luar. ya kesehatan lu. Dalam ada nggak paru-paru ronsen gitu? Ada ronsen, tapi kita ronsen sendiri. Oh, Jadi nanti di sana. hasilnya kita ronsen di mana gitu, lab apa. Oh, misalkan di rumah sakit Iya. daerah kita sendiri. Iya, terus kita bawa ronsenannya itu. Oh, dikasihkan ya? Iya, dikasihkan gitu. Oke, menarik juga berarti ya. Norak ini. Berarti saya simpulkan ada 4 tes. Ya. Tes apa namanya, administrasi berkas. Ya, berkas. Mungkin itu meliputi raport dan lain-lain ya. Rapot dan SKCK. Ya, kayak gitulah ya, Banyak lah. administrasi. Terus yang kedua tes tulis ya. Ya, tes tulis. Tes tulis itu Ada TPA. TPA, psikotes. Psikotes juga tetap. Nah, ketiga wawancara. Wawancara. Dan yang keempat kesehatan. Betul. Terus lulus, Lulus. dinyatakan diterima. Iya, betul. Nah, oke. Selamat Anda menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Ya kan? Image-nya anak kesehatan nih ya. Oke, anak kesehatan. Biasanya anak kesehatan itu disandingkan dengan abdi negara ya. Ya nggak? Betul. Mitos atau fakta nih? Kalau menurut aku sih mitos ya kan? Mitos. Ya, Karena kan? kamu nggak punya pacar abdi negara, saya tahu kok. Tuh. Kalau kamu punya pacar abdi negara mungkin mengatakan fakta. Betul. Terus nggak tahu kenapa tuh kayak jurusan yang ya kita biasa kita lihat kenal lah ya, kayak jurusan bidan gitu. Nggak tahu kenapa tuh pasangannya abdi negara semua. Oke, pasangan berintegritas. Iya, Oke, betul. mantap. Jadi kalau aku sendiri itu mitos sih. Mitos ya? Mitos. Sesuai cocoknya kita aja. Tapi saya doakan Mbak Omu dapat abdi negara nanti. Amin. Amin. Emang ada yang mau ngelirik saya ya kan abdi negara. Oke, siap. Nah, tadi tahapan tesnya. Nah, kira-kira tadi Mbak Umu jurusan Jurusan teknologi laboratorium medis. laboratorium medis. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu apa sih yang dipelajari? Kayak misalkan ya laboratorium itu skala-skala lab nggak sih? Iya, Kayak mungkin di SMA Erlenmeyer ya. Erlenmeyer, Iya. gelas reaksi kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu lebih ke bukan medis, kan kita udah dulu analis kesehatan. Itu dia lulusannya bisa kayak kerja di labnya perusahaan, bisa kayak gitu. Cuman karena kita udah ganti nama nih, jurusannya teknologi laboratorium medis. Jadi medisnya itu untuk ditujukan ke rumah sakit yang istilahnya buat medis lah, kesehatan gitu. Oh, oke. Oh ya, sebelum merucut ke teknologi laboratorium medis. Nah, di Poltekkes Jogja ini ada berapa jurusan? Poltekkes
Di Poltekkes Jogja itu ada jurusan bidan, jurusan keseling itu Kesehatan lingkungan. Terus habis itu ada jurusan gizi, terus ada jurusan keperawatan gigi juga ada. Gigi. Terus jurusan teknologi laboratorium medis. 5 jurusan Ya, atau 6? ada yang baru lagi. Baru? Ada yang baru itu rekam medis. Jadi ada 7. 7 Ya. 7 atau 6? 7. 7 jurusan ya? Ya. Kalau misalkan gizi, saya gizi buruk atau gizi baik nih? Gizi baik lah. Oh iya baik ya. Baik dong. Itu Subur, makmur. Itu sinonim dari obesitas sebenarnya. Aduh siap-siap. Nah, tadi Mbak Umu berarti jurusan teknologi laboratorium medis. Ya, Nah, betul. kira-kira apa yang dipelajari di sana? Apakah belajar kayak ilmu SMA lagi atau ya pasti ada ilmu penjurusan ya? Betul. Kalau di sana kimia, fisika, biologi dipelajari nggak? Kalau fisika enggak. Kimia, biologi berarti? Ya, kimia sama Matematika? biologi. Matematika iyalah, tetap ada hitung-hitungan. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris kita belajar, tapi ya sekedar tahu karena di reagen-reagen yang kita pakai di laboratorium Itu pakai bahasa Inggris ya? Betul. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dipelajari di kuliah maksudnya? Iya. Iya, kita belajar bahasa Indonesia juga. Bahasa Jawa nggak? Bahasa Jawa nggak ada kebahasaan di sana. Oh, nggak ada kedaerahan ya? Iya, terus habis Mungkin bahasa ngapak gitu kan dipelajari kan? Enggak ada. Oh, enggak ya? Di Tegal pun nggak ada bahasa ngapak. Siap. Kalau Terus- Tegal itu terkenal warteg ya? Betul. Ya. Tapi di Tegal sendiri nggak ada warteg. Ya Percaya itu. nggak percaya? Uniknya Tegal ya? Betul. Jadi ya kaummu juga unik gitu. Nah, Iya, jadi ikut-ikut temen malah masuk. Iya betul. Ya. Iseng-iseng. dan Iseng-iseng berhadiah. Ternyata belum bawa berkah. Berkah ya hingga sampai semester akhir ya. Betul. Udah mau skripsian, udah mau lulus nih, udah mau nikah juga mungkin kan. Perawat tenaga kesehatan itu nggak lama ya kan, nggak lama dari dia lulus mungkin langsung ada yang melamar gitu kan ya. Iya. Ya, aminin jangan. Amin. Siapa tahu yang menonton channel Doni Fatwa ini ada yang abdi negara, ya kan? Terus melirik kaummu. Temennya masnya? Ya, mungkin temen gue ya. Salah ya. Wah, ini di luar forum aja, di luar ini ya, podcast aja ya. Oke. Nah, tadi yang dipelajari itu. Terus pembelajaran atau mata kuliah ininya, penjurusannya kayak gimana contohnya? Penjurusannya ada hematologi, terus ada imunologi, ada parasitologi, terus habis itu ada bakteriologi, terus habis itu ada histologi, sitohistologi, mohon maaf. Terus habis itu ada banyak sih. Banyak ya? Banyak. Kalau lebih spesifikasinya nggak apa ya? Intinya garis besarnya jurusan ini apa yang dipelajari gitu? Misalkan apa yang menjadi ciri khas? Kalau mungkin bidan ya, mestinya udah tahu oh, jurusan kebidanan itu ini. Nah, kira-kira teknologi laboratorium medis ini apa menjadi gongnya pembelajaran? Kalau mungkin ya contohnya di Politeknik SD Bandung jurusan kimia. Generalnya atau secara umum kita belajar tentang pencelupan, pencapan, penyempurnaan. Nah, intinya dari jurusan teknologi laboratorium medis itu kita sebagai tenaga kesehatan memeriksa spesimen yang ada di tubuh manusia. Kayak contoh darah, kita periksa darah, sputum atau dahak, kita juga periksa itu, urin, feses, semuanya kita dipelajari. Jadi intinya yang ada dalam tubuh. Iya, sekret vagina pun kita periksa. Bedanya sama kedokteran? Kalau gini, hasil laboratorium itu bisa dibaca sama dokter yang memvalidasi hasil tersebut. Kita sebagai teknologi laboratorium medis memeriksa spesimennya itu, terus habis itu baru divalidasi sama dokter gitu. Jadi tetap ada campur tangan dari dokter. Khususnya dokter patologi klinik kita. Patologi klinik ya? Ya, betul. Tetap jadi tenaga kesehatan membantu dokter ya? Ya, betul. Jadi sebenarnya dokter itu nggak bisa berdiri sendiri kan? Iya, betul. Dokter Harus itu match. ada farmasi ya mungkin karena Ya, banyak ya jurusan kesehatan. Betul. Berarti kan dokter juga butuh orang-orang Ya, betul. sampingnya atau mungkin tangan kanan tangan kirinya ya. Teknisinya juga kita. Oke, teknisinya juga. Nah, terus kira-kira tadi cara masuk udah, jurusan udah. Dan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan teman-teman siswa-siswa SMA, ada beasiswa nggak? Ada. Banyak nggak? Ada beasiswa. Ada beasiswa dari internal kampus. Beasiswa negara. Internal kampus, terus? Internal kampus. Udah sih aku tahu nih. Taunya itu doang.
Tapi kalau misalkan di luar gitu atau mitra dengan suatu instansi rumah sakit, Oh, nggak ada. nggak ada ya? Nggak ada. Oh, oke. Tapi ada beasiswa. Ada beasiswa. Nah, untuk biaya masuk di Poltekkes dari daftar sampai sekarang Mbak Umu semester 8. Di total. Ya enggak, ya sebutin aja. Oke. Dulu Jadi daftar berapa, Oke. per semesternya berapa. Jadi kalau di Poltekkes itu sendiri nggak ada yang namanya UKT. UKT itu Uang kuliah tunggal. ya itu biasanya disesuaikan sama gaji Orang si tua. orang tua ya kan. Kalau di Poltekkes itu nggak ada yang namanya UKT. Adanya? Kita SPP. Jadi semuanya dipukul rata. Iya. Ya. Biasanya kayak gitu itu disesuaikan sama jurusannya. Kalau jurusan Mbak Umu? Kalau jurusanku kebetulan di Poltekkes jurusanku ya nggak ada asrama. Jadi kita lebih murah ketimbang jurusan bidang Yang ada asrama. asramanya gitu kan. Berapa? Kalau aku dulu 7.400.000. Nah, 7.400.000 itu meliputi 5.400.000 itu untuk SPP-nya. Terus yang 2 juta itu untuk seragam, untuk apa sih namanya? Vaksin hepatitis, apalagi vaksin hepatitis itu mahal loh. Oh iya. Ya, mahal. Mungkin di Poltekkes disubsidi ya? Ya, disubsidi gitu kan. Terus habis itu kita juga dapat jas lab. Terus habis itu ya biaya PKKMB gitu loh. Oh, oke, ospek ya? Ya, pokoknya Berarti di Poltekkes Jogja ada asrama? Ada. Yang di sana asramanya jurusan apa kalau boleh tahu? Ya, kalau di sana, jadi asramanya ada 2. Jadi asramanya ada 2, yang di pusat sama yang di Gigi, sama di bidan. Oh, berarti 3. Gitu. Yang di pusat itu ada jurusan kesehatan lingkungan, ada keperawatan sama gizi. Oh, itu yang asrama ya? Ya, yang pusat. Terus yang keperawatan gigi ya keperawatan gigi, yang bidan ya bidan gitu. Oke. Menarik juga ya berarti. Asramanya juga ada asrama, enak berarti ya? Kayak kita pesantren dulu ya? Iya. Aduh, mengenang masa pesantren ya, jadi ya Suka asrama. intip-intip cowok. Wah. Ya itu lah biasa ya. Terus mengagumi sosok. senior. Wah, contohnya ini nih. Kakak. Aku nggak bilang ya, ini nih. Iya. Kalau aku mungkin dikagumi ya. Ini najis. Berani. Parah ini, berani-beraninya ngomong di channel saya najis. Siapa yang ngefans sama dia? Ngaku. Oke. Wah, biayanya 7.400.000 Ya, mahal ya? Mahal. Mahal. Tapi ya kalau menurut aku melihat teman-teman yang mungkin ada uang gedungnya ya kan, universitasnya ya murah. Ya, sebenarnya angka 7.400.000 itu relatif sih. Ya, relatif betul. Tergantung, ya mohon maaf, kita dari latar belakang keluarga yang seperti apa. Iya, betul. Untuk memandang 7.400.000 itu gitu kan. Mungkin kecil bagi yang berkecukupan, mungkin sedang untuk biasa-biasa saja, mungkin besar juga bagi yang kekurangan gitu ya. Aku nggak enak ngomong begitu. Iya sih, nggak boleh ya sebenarnya. Saya Dikat juga. aja gimana sih? Hah? Dikat aja yang itu. Ya nggak apa-apa, ini kan podcast langsung ya. Iya. Bukan kekurangan sih, lebih tepatnya ya apa ya? Ya. Kurang mampu lah. Dibandingkan swasta gitu, jauh Oke. lebih apa ya? Lebih harganya miring gitu. Harganya miring ya. Harga miring gitu. Karena bisa Siap. sampai belasan. Tapi saya mohon maaf dulu tadi mungkin mengucapkan keluarga yang kurang mampu atau kekurangan ya. Saya sebenarnya sudut pandangan ya dari keluarga mampu atau sedang saja atau yang kurang mampu sebenarnya ya. Saya tidak menyinggung beberapa pihak ataupun pihak-pihak yang merasa tersinggung dari video saya mohon maaf. Nah, oke, lanjut Mbak Umu ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kesibukan di semester akhir ini apa aja gitu selain kuliah, apa namanya, magang nggak? Ya, Magangnya di mana? Aku magangnya di RSUD Sleman. Sleman ya? Ya, Sleman. RSUD Sleman. Ya. Itu magang di sana? Magang di sana. Hari apa aja? Setiap hari, libur hari Minggu aja. Oh, Sabtu tetap? Sabtu ya, kan pelayanan kesehatan. Oh. Nggak ada kata libur. Sebenarnya aku kalau pegawainya sendiri hari Minggu tuh berangkat, nggak ada hari libur. Berarti nggak ada hari libur. Iya. 24 jam untuk masyarakat ya? Betul, karena itu adalah pelayanan kesehatan. Keren. Lulusannya mengabdi buat masyarakat, keren. Jadi nggak diragukan lagi. Iya. Makanya kan abdi negara harusnya disandingkannya. Yang cowok harus mengabdi buat negara, yang cewek buat masyarakat. Cocok ya? Cocok. Oke. Mancing saja saya. Nah, oke, nih kamu tadi tata cara masuk udah, jurusan udah, terus jurusan spesifikasi udah, biaya udah.
Terus mungkin yang terakhir dari Kak Umu yang ingin disampaikan kepada teman-teman channel Doni Fatwa ini yang menonton ya, apa kira-kira tips dan trik yang Kak Umu sampaikan kepada teman-teman ya. Mungkin dulu Kak Umu pernah merasakan lah jadi siswi SMA itu seperti apa, sehingga Kak Umu pasti dulu punya motivasi untuk mengejar mimpi Kak Umu untuk menjadi seorang mahasiswa. Nah itu kira-kira motivasi apa yang ingin Kak Umu share kepada teman-teman yang menonton ini? Betul. Motivasiku sendiri itu jangan terlalu berpatokan sama orang lain. Ya, karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Gitu, kayak tahun ini aku bisa kuliah, tapi belum tentu buat temanku bisa kuliah gitu. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang sekiranya belum bisa tahun berkuliah. ini belum bisa berkuliah gitu. Entah itu dari segi apapun, jangan berkecil hati. Karena kita punya, setiap orang tuh punya timing masing-masing gitu. Betul. Punya gitu. waktu masing-masing ya. Betul. Jadi nggak usah iri lihat orang. Betul, jangan. Karena Jadilah diri kita sendiri, lebih menggali diri kita, lebih mengenali diri kita. Jangan pernah membandingkan sama orang lain. Karena kalau kita membandingkan sama orang lain, ya kita fokus sama orang lain itu. Bener. Karena ya yang harus kita fokus adalah diri sendiri ya nggak sih? Betul. Sehingga kita ya kasarnya bodo amat ya dengan Iya. orang lain atau dengan mimpi orang lain, karena itu mimpinya dia. Iya. Kan yang kita kejar adalah mimpi kita sendiri. Betul. Bener. Saya sangat sepakat ya terkait motivasi Kak Umu. Gitu. Jadi jangan terpatok ya atau terpaku sama orang lain. Jadilah diri sendiri ya. Jadi kejarlah mimpimu sendiri ya. Ketika ditanya apa namanya ya, ini mimpiku ya, bukan mimpimu. Ketika kamu mengkritik mimpiku ya berarti kamu mengurusi saya, dan saya juga tidak mau mengurusi kamu gitu. Betul, Karena mimpiku mungkin lebih besar dari mimpimu. Betul. Oke, siap ya. Terima kasih Kak Umu ya atas sharing waktunya. Ya, sama-sama. Oke, dan semoga kamu sehat selalu. Amin. Ya. Dan Kak Doni gondrong kayak Amin. sekarang Enggak, udah nggak gondrong saya. ya. Harusnya. Cakep banget, gila sih. Gila. Waduh, wah. Gila. Tadi katanya nggak ada yang mau. Siapa? Bilang najis katanya. Oh, kan itu pas saya, SMA. saya ini nih. Saya puter nih balik nih, ya. Kan pas SMA. Oh. Saya bukan pengagum Mas Doni gondrong, mohon maaf. Ya parah, di akhir video bilang ganteng, tadi najis. Ya, ganteng banget. Nah, oke. Semoga sehat selalu buat Kak Umu ya. Amin. Lancar Kak Doni kuliahnya. juga ya. Amin, amin. Siap. Juga kuliahnya. Amin. Nah, ini semoga Kak Umu lulus tahun ini dengan predikat cum laude, Amin ya. mahasiswa berprestasi di Poltekkes Jogja ya. Amin. Mungkin itu saja intinya yang bisa kami berikan buat teman-teman. Semoga ada manfaatnya ya. Saya sekali lagi di akhir video mohon maaf jika ada kata-kata atau percakapan kami yang menyinggung satu pihak atau beberapa pihak. Kami mohon maaf karena itu kesalahan dari kami pribadi, dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja, kami mohon pamit undur diri. Saya Doni Fatwa. Saya Umu Anisatun Hinayah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.